Nah, jamaah sekalian, setelah tadi saya sudah menyampaikan pesan iman dan takwa untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, perkenankan saya ingin sedikit menyampaikan satu materi judul khutbah, yaitu tegakkanlah sifat-sifat sholat di dalam dirimu. Jadi sebelum saya melanjutkan khutbah, tolong anak-anakku yang ada di belakang, anak-anakku yang sangat kusayangi, tolong jangan bikin kegiatan lagi ya sayang ya. Tenang, kalau bisa pisah-pisah. Jangan satu baku pisah-pisah. Supaya tidak mengganggu jamaah. Ya sayang ya. Oke, saya lanjut. Judulnya ini juga saya baru tadi, sekitar jam berapa tadi itu, baru mau turun dari rumah tadi. Karena saya memang biasa begitu. Yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang berkenaan di dalam apa yang sering terjadi di kalangan kita ini, umat Islam. Nah, jemaah sekalian, kembali saya katakan, tegakkanlah sifat-sifat sholat di dalam dirimu. Yang kita pahami, dan memang sholat itu adalah merupakan kewajiban. Inna sholati kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah merupakan suatu kewajiban yang mutlak harus dilakukan. Yang punya waktunya, yang punya ketetapan waktu. Ya. Sesungguhnya sholat itu bainal abdi wa bainal kufri tarkas sholah. Faman tarakaha faqad kafara jihara. Perbandingan antara seorang hamba Allah dan seorang hamba yang kufur kepada Allah adalah dia meninggalkan salat. Maka barang siapa yang meninggalkan dengan secara sengaja, maka dia telah nyata jelas kufur yang jelas kepada Allah. Saya di dalam hadis ini tidak langsung berani untuk mengkafirkan seorang muslim, tidak. Maksudnya di sini artinya kufur mengingkari perintah Allah. Kufur tidak tahu berterima kasih atas nikmat Allah. Jadi ini metode dakwah begitu, harus kita dengan bil hikmah. Jangan kalau ada saudara kita tidak salat langsung bilang kafir kau. Sakit hatinya orang. Nah, kita ini bukan Allah. Ya. Kita bukan pencipta surga, kita bukan pencipta neraka. Tunjukkan akhlak dan adabmu, tata caramu berdakwah dengan penuh kasih sayang. Kalau dakwanya Nabi dulu langsung mengkafirkan orang kafir, tidak akan mungkin bisa orang kafir masuk Islam.
Tapi karena Rasulullah menunjukkan akhlaknya yang mulia, sifat kasih sayangnya yang begitu besar, Raufur Rahimnya daripada sebahagian daripada sifat-sifatnya Allah, Maha Penyantun, Maha Penyayang. Akhirnya banyak orang yang masuk Islam. Oke. Jadi sholat adalah yang harus kita lakukan. Kasihan umat Islam dari saudara kita. Dia tidak sadar banyaknya itu nikmat Allah yang telah dia rasakan. Masa hanya ruku sujud tidak cukup 5 menit untuk sholat. Itu pun sholat bukan untuk diri kita. Bukan untuk mempertahankan kebesaran Allah, tidak. Itu untuk diri kita, untuk keselamatan diri kita. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang paling pertama akan ditanya di hari sesudah terjadinya hari kiamat, salat. Kalau salatnya baik, maka dia selamat. Tapi kalau salatnya buruk, maka dia celaka dan merugi. Kembali, sebelum kita sholat, pasti kita berwudu. Tidak sah salat seorang apabila dia tidak berwudu. Apa makna wudu yang kita lakukan di dalam jati diri kita, di dalam maksudnya akhlak kehidupan sehari-hari? Maksudnya jati diri salat, bentuk di dalam dirimu, di dalam keseharianmu bersosialisasi dengan manusia. Wudu itu adalah at-taharah, bersuci. Sementara hadis an-nadafatu satrul minal iman, kesucian itu adalah bagian daripada iman. Nah, kalau ada seseorang yang rajin sholat dan dia itu pasti syaratnya sahnya sholat berwudu, tapi pikirannya kotor, hatinya kotor, mulutnya kotor, perbuatannya, akhlaknya di dalam sehari-hari kotor, berarti dia tidak lulus ujian daripada wudu yang dia lakukan. Wudu lahir oke, tapi wudu batin dia celaka. Bukan saya bilang celaka bagaimana, tapi celaka untuk dirinya karena hakikat suci wudu dia tidak bisa membentuk di dalam sifat akhlaknya. Kesatuan diri maksudnya terbentuk akhlak. Wudu di mulut, wudu di muka, wudu di tangan, wudu di kaki, wudu di kepala. Mulut ini yang dihubungkan dengan salat. Apa yang kita baca di dalam salat adalah ayat-ayat Allah. Apa yang kita baca di dalam salat, tasbih, tahmid, tahlil. Ya. Ruku, mau sujud. Mulutmu itu yang bersih-bersih. Jangan kau kotori itu hakikat wudu dengan hakikat bacaan salatmu dengan kotor-kotor. Allah tidak menyenangi itu perbuatan perkataan yang jelek. Kecuali orang yang dizalimi atau orang yang menzalimi itu tidak apa-apa kalau berterus terang untuk kebenaran. Banyak orang jasadnya melakukan ibadah, tapi hatinya, mulutnya, perbuatannya dia banyak menyakiti manusia, menzalimi manusia.
Padahal dia lupa antara ibadah langsung kepada Allah, ibadah khusus, pasti ada hubungannya dengan ibadah sosial masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Ada hubungannya. Duribat alaihimul zillah aina ma syukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana dan kapanpun engkau akan mendapatkan kehinaan, kecuali siapa yang melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan melakukan hubungan yang baik dengan manusia. Kita lihat para sahabat, kita lihat orang-orang soleh, kita lihat orang yang lebih memperhatikan hakikat isi-isi salatnya, bukan rukuk sujudnya. Maksudnya isi-isi salat yang dia jadikan bentukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia selalu menahan segala sesuatunya itu. Perbuatannya, lisannya, isi pikirannya, isi hatinya. Suci, 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 suci. An-nadafatu satru minal iman. Kasihan kita kalau ada di antara hamba-hamba Allah yang selalu sholat, tapi dia tidak memelihara hakikat hasilnya, isinya, bentukannya dari sholat yang bisa membentuk di dalam sifatnya, akhlaknya, pribadinya, perilakunya, tingkah lakunya. Karena kalau kita mau jujur, antara ibadah kita dengan Allah, hablum minallah, dengan hubungan kita sesama manusia, lebih banyak waktunya di mana kita berhubungan, bersosialisasi dengan manusia. Jadi ini wudu. Banyak orang beribadah, saya ulangi lagi, kepada Allah, tapi lisannya, perbuatannya, tingkah lakunya, hatinya, pikirannya kadang